Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini tampaknya sangat sederhana dan juga tergolong sangat singkat. Namun, di balik kesederhanaan bahasa dan keringkasan isinya, terkandung arti yang sangat dalam dan jauh dari kata sederhana. Di dalamnya juga terkandung ajakan yang luar biasa dahsyat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang yang hendak mengikuti Dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Saya kira kita semua tahu arti kata menyangkal diri. Kata ini termasuk kata yang biasa kita pakai. Tindakan menyangkal yang paling populer ialah yang dilakukan Petrus pada malam Yesus ditangkap. Petrus berkata, "Saya tidak mengenal Dia." Lukas bab 22 ayat 54-62. Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus dan ia menyangkal bahwa ia termasuk anggota kelompok Yesus. Kalau kita mengikuti pola penyangkalan Petrus tersebut untuk kata menyangkal diri, maka hasilnya kita berkata bahwa kita tidak mengenal diri kita masing-masing. Menyangkal diri berarti menganggap diri sendiri tidak ada, membiarkan diri terlupakan demi Yesus. Hal ini bertentangan dengan insting manusiawi kita. Setiap orang, mungkin hampir semua orang, mau supaya mereka yang terbaik dan terpenting. Saya akan bertaruh habis-habisan demi harga diri dan kehormatan. Itu yang hampir setiap hari kita lakukan. Kita tidak pernah keberatan kalau orang memuji kita, meski kadang kita tahu bahwa pujian itu tak terlalu tepat. Tetapi sejauh itu pujian, maka kita akan dengan senang hati mendengarkannya. Coba kalau sebaliknya, kita sudah tahu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, jadi sabda Yesus yang kita dengar hari ini cukup ekstrim dan sangat menantang. Yesus mengajak kita menomorsatukan kehendak Allah dan bukan kesenangan kita. Ajakan Yesus ini sangat relevan dengan masa prapaskah yang sedang kita jalani. Kita bisa menyangkal diri dengan menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa, berekaristi. Kita bisa menyangkal diri dengan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan, serta memberikan perhatian lebih pada keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kita bisa menyangkal diri dengan berpuasa dan memberikan hasil puasa tersebut kepada orang yang membutuhkan. Dan mungkin masih banyak cara menyangkal diri, dan saya yakin
kita termasuk expert dalam hal itu. Kemudian Yesus juga berkata bahwa kalau kita mau mengikuti Dia, kita harus siap memikul salib. Harap kita ingat bahwa ada dua jenis salib, yakni salib Yesus dan salib para penjahat di kiri dan kanannya. Kedua jenis ini memang harus dipikul, tetapi hanya satu jenis yang membawa rahmat. Salib yang lain menghantar kepada kematian. Memikul salib yang dimaksudkan oleh Yesus ialah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua kemungkinan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, seperti dialami oleh para martir dan para kudus, seperti yang dialami oleh para pejuang kemanusiaan, karena kesetiaan pada kehendak Allah dan kebaikan manusia. Itu berarti kita harus siap untuk menanggung hal terburuk yang mungkin ditimpakan oleh orang lain kepada kita karena kita percaya dan taat pada ajaran Yesus. Siapkah kita? Marilah berdoa. Allah Bapa, pangkal dan tujuan kegiatan kami, terangilah hati dan budi kami dalam merencanakan pekerjaan kami. Dampingilah kami dalam melaksanakannya, dan berikanlah kami rahmat-Mu untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.